Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sepakat seluruh ulama Pak, tidak ada perbedaan bahwa mandi junub itu dimulai dengan tentu adalah mencuci dulu tangan. Sudah mencuci tangan baru mencuci kemaluan. Sudah mencuci kemaluan baru berudu dengan dua cara. Berudu sebagaimana udunya Nabi SAW yang disaksikan oleh istri beliau Aisyah, itu lengkap sempurna. Lengkap sempurna seperti sholat. Ya, sementara cara berudu yang kedua adalah seperti berudunya Maimunah. Ya, cara Maimunah, dia berudu dengan semuanya kecuali kaki, tidak disiram. Sudah pi mandi baru disiram kaki bagian terakhir. Dua-duanya ini Bukhari Muslim, dua-duanya dari istri Nabi SAW, Pak. Jadi pertama Aisyah menyaksikan cara berudu Nabi begitu. Ya, di situ cuci tangan, baru berudu. Sementara hadis Maimunah, Nabi tidak sebutkan cuci tangan, Mbak. Ya, tidak mencuci kemaluannya, tapi langsung tangannya, karena kemungkinan cara Nabi itu dengan Aisyah dengan Maimunah itu berbeda, karena bisa jadi berbeda kondisi kamar mandinya. Bisa jadi, Pak. Mungkin Aisyah itu barusan berhubungan dengan Nabi, baru memasuki waktu sholat mandi. Sedangkan Maimunah bisa jadi itu dia berhubungan malam harinya, nanti mandi di subuh hari. Sehingga kasusnya seperti Maimunah tidak ada riwayat mencuci kemaluan, karena bisa jadi dia suci kemaluannya baru pergi tidur, sehingga waktu mandinya langsung dia cuci tangan, kemudian sesudah itu dia berudu. Iya, Pak. Sekiranya kita sudah wudu lengkap, terus dalam proses mandi kita ada lupa terus menyentuh lagi kemaluan kita, itu batal atau bagaimana? Insyaallah, Pak, sepakat para ulama tidak batal. Sepakat. Karena hukum mandi, hukum berudu itu hukumnya sunnah saja di awal. Kemudian pada saat kita mandi, kemudian buang angin. Angin itu kan hadas kecil. Hadas kecil. Kemudian bukan cuma buang angin, buang tongnya air kecil. Bukan cuma itu, buang tongnya air besar. Ini tiga sekalian. Sat cair, sat padat, sat gas. Tiga sekalian. Cair, padat, dan gas. Batal mandinya? Tidak. Kenapa tidak batal mandinya? Sementara proses. Tidak ada membatalkan mandi, Pak. Karena mandi itu adalah dia membersihkan hadas besar. Jadi lanjut saja, Pak. Lanjut saja. Dia tidak perlu dimulai dari awal. Ya, kan bisa jadi sementara mandi, astagfirullah, mau buang air kecil, mau buang air besar. Ya, buang juga angin. Ya, anginnya malah dua, angin sepoi-sepoi dan angin meledak. Tetap tidak batal. Nah, beda kalau misalnya kalau sudah selesai mandi. Sudah selesai pakai handuk, terus bunyi Pak, bunyi gas. Apanya batal? Wudunya. Mandinya diulangi tidak? Tidak. Tapi apusu bunyi batal? Tidak. Apanya batal? Wudu. Mandi tidak, karena selesai nih. Kalau sementara proses, Pak, cambok saja. Ya, lanjut saja, itu tidak batal insyaallah. Dan kalau tidak ada batalnya itu, Pak, tidak usah berudu sesudah mandi. Tidak usah berudu sesudah mandi.
Betul-betul itu Pak Nabi dipertegas oleh Aisyah itu bahwa karena Rasulullah SAW la yaghsilu, tidaklah udhu ba'dal ghusl, tidak ada lagi beruduk sesudah mandi. Kenapa? Ya tadi mandi itu besar Pak, besar pengaruhnya. Maka dia membersihkan hadas besar, maka tidak usah dia diulangi uduk sesudah mandi. Sudah bersih semua itu Pak, sudah nasapu semua itu. Yang kecil baik dari padat, gas dan cair sudah dibersihkan semua itu dengan mandi, maka disebut mandi besar. Mandi besar Pak ya. Kalau mandi besar, kalau mandi kecil tidak. Kalau mandi besar semuanya dibersihkan, kalau mandi kecil tidak. Di situ hebatnya Pak mandi. Ya, namanya mandi Pak, hebat itu. Karena itu tidak semua wajib mandi, dia hanya bidang-bidang tertentu Pak mandinya. Kasih seperti itu Pak. Oh masih ada Pak ya. Iya betul Pak. Sesuai dengan tadi kita sampaikan, karena tetap kami depankan mereka duluan tiba. Iya. Ada kasusnya saya alami, ada 3 di depan saya dalam sementara proses sholat, 3-tiganya lagi di belakang. Apa kita yang kita harus lakukan Pak Ustaz? Apa yang di sampingnya bergerak ke kanan menutupi, atau yang di belakang yang maju? Karena tidak menutup kemungkinan anak-anak di sini ya. Karena kalau disuruh ke depan, dia ke depan. Pada saat proses sholat, dia lagi ke belakang untuk main. Bagaimana itu Ustaz? Iya. Ini anak kecil betulan atau anak besar Pak? Oh, anak kecil betul, karena ada biasa itu anak-anak sebenarnya sudah besar nih, cuma pikirannya seperti anak kecil. Ini yang mau dididik betul. Jadi kalau anak seperti itu Pak, insya Allah dia kalau sudah umur, nanti akan ada di sini Pak, umur 6 atau 7 tahun dia sudah jadi imam. Nanti kita akan lihat sah anak kecil umur 6 atau 7 tahun jadi imam. Jadi anak kecil Pak jadi imam. Ini apalagi kalau jadi makmum, sah Pak. Apalagi kalau jadi makmum, jadi imam saja sah. Apalagi kalau jadi makmum. Nah, jadi kalau ada anak begitu dipanggil dulu sebentar, kalau sholat kosong, ada di belakang. Aku buru-buru saya dengan temannya. Ya, mudah-mudahan bukan anak berkumis. Kalau seperti itu maka maju yang ada di belakangnya Pak. Itu maju yang ada di belakangnya. Bahkan ada 17 golongan didoakan khusus oleh malaikat. Salah satunya adalah orang yang mengisi kekosongan saf itu. Itu didoakan khusus oleh malaikat. Innallaha wa malaikatu yusalluna yasilus saf. Sungguh Allah dan para malaikatnya mendoakan yasil, menyambung itu saf yang kosong, menyambung itu saf yang kosong. Jadi kosong diisi Pak. Kalau perlu ada kosong, maju dari belakang, isi dan rapatkan. Jangan kita terlalu salah, kurang ajar tadi itu anak itu. Jangan Pak, kita saja syukurnya anak itu sudah mau masuk masjid, insya Allah sudah mau masuk masjid. Ya ada kemarin itu anak-anak satu masjid Pak naburu karena anak-anak sementara orang tua sholat, nak baca tong itu apa, nak baca imam, Pak, nak tunjukkan tongnya hafalannya, biasa sudah hafal itu bos. Dimarahi sama nenek-nenek situ di masjid. Wih itu anak-anak kodong saya jamin dimarahi kalau begitu kodong, karena nak tunjukkan tong itu dirinya, bahwa saya sudah hafal itu. Ya. Tapi salah caranya. Ya. Dan dipanggil saja itu anak kalau sudah seperti itu, karena ya bukan merasa bersalah Pak, memang belum sampai pikirannya. Tapi nabur bilang, kamu itu ribut di sini. Kita semua diganggu semua. Itu anak-anak merah, ini kesalahanku. Belum sampai kodong ilmunya. Ya, kalau ada anak-anak TPA Pak itu hidup gitu masjid, jangan kodong diusir. Mari menjadi masjid ramah dengan anak-anak. Ya, ramah dengan anak-anak Pak. Ya, perlu bujuk-bujuk itu anak-anak supaya bisa mau masuk masjid kodong.